Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Arafah 2 Klego Ustadz Muhammad Syafi'i Hazami SPDI. Yang saya hormati rekan-rekan Ustadz dan Ustadzah serta karyawan SDIT Arafah 2 Klego. Yang sangat saya hormati ayah bunda segenap wali murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Puji syukur hanya milik Allah yang pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, serta kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabiah beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Dan semoga kita semua yang berada di sini termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan ustadz dan ustadzah serta ayah bunda, pada kesempatan pagi hari ini salah satu program dari sekolah kita adalah S Buah, masih kenal insya Allah dengan sebutan itu, yaitu Sekolah Ibu-Ibu Arafah. Meskipun di masa pandemi ini kami insya Allah tidak libur dengan program ini. Nah, pada kesempatan kali ini, program perdana ini, sedikit saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana kita menyikapi masa-masa pandemi COVID-19 ini terkait dengan pendidikan putra dan putri kita. Baik, akan kita mulai pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang bijaksana, menjadi orang tua yang baik di tengah-tengah pandemi, terkait dengan keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Kita melihat kembali ayah bunda, memang kondisi ini sangat berbeda sekali kita rasakan dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Dan ini mungkin baru pertama kali terjadi dengan kehidupan kita. Jadi ini berdampak kepada semua aspek, baik itu aspek ekonomi, baik itu aspek kesehatan, baik itu aspek sosial, termasuk aspek pendidikan juga terkena dengan dampak ini. Kemudian akhirnya muncul beberapa keputusan dari pemerintah untuk kemudian work at home, bekerja dari rumah. Kemudian muncul lagi school at home, sekolah dari rumah. Kemudian muncul lagi social distancing, kemudian muncul lagi jaga jarak dan lain sebagainya. Itu sebuah kehidupan baru tentunya dalam kehidupan kita. Terlebih dengan anak-anak kita tentunya, yang biasanya ayah bunda menitipkan putra-putrinya di sini dari pagi sampai sore hari, begitu nggih. Tetapi kali ini ayah bunda harus mendampingi anak-anak mulai dari pagi hari sampai tidur, sampai bangun dan tidur lagi. Itu harus dengan didampingi oleh ayah bunda di rumah. Sehingga ini memacu kita, membuat kita tentunya memang mengalami perubahan yang sangat-sangat dahsyat begitu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya juga merasakan sendiri ayah bunda. Bunda-bunda sekalian terutama ya. Saya juga merasakan sekali anak-anak yang saya punya 4 orang anak, yang 2 alhamdulillah sudah berada di pondok pesantren, dan ini sudah sekitar 4 bulan ini juga berada di rumah. Jadi saya pribadi juga harus mengontrol bagaimana tugas anak-anak dari pondok, bagaimana murojaah, tahfidz dan lain sebagainya. Ini bukan hal yang mudah, saya pribadi juga mengalami ini, hal yang memang butuh perjuangan, terutama dari para bunda-bunda begitu. Karena apa? Karena bunda sekalian juga punya amanah yang lain di luar rumah.
ada yang harus bekerja dari pagi sampai sore, ada yang masih harus punya amanah mengajar di sekolahnya masing-masing, ada yang harus mengurus usahanya dan lain sebagainya. Jadi keberadaan kondisi ini, gitu ya, datangnya virus ini memang benar-benar memberikan pelajaran hidup bagi kita untuk kita belajar kembali, kita kemudian mensyukuri semua ini, harusnya begitu ya. Atau kita memang diberikan pelajaran oleh Allah untuk apa? Banyak hal. Bisa jadi kita memang diberikan oleh Allah waktu lebih banyak untuk anak-anak kita. Ya, baik. Coba para bunda sekalian yang sangat saya hormati, mari kita coba sedikit merenung bagaimana kondisi saat ini. Yang pertama, saya ingatkan kembali untuk saya pribadi juga dan mungkin para bunda sekalian, bahwa yang pertama, anak adalah amanah. Jadi anak-anak kita yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita, semua itu amanah untuk kita para orang tua. Amanah itu tentunya suatu saat nanti ketika kita menghadap kepada Allah, kita akan ditanya, sudah kita apakan amanah itu? Kita sudah berusaha sejauh mana, semaksimal apa begitu untuk menjaga amanah itu, untuk merawat amanah itu, untuk mendidik amanah itu. Jadi anak ini benar-benar amanah dari Allah. Kenapa? Iya, karena mungkin tidak semua orang diberikan amanah ini oleh Allah. Karena ada banyak juga mungkin yang sudah ingin sekali begitu ya, kagungan putra-putri tetapi belum diizinkan sama Allah begitu ya. Nah, kita yang saat ini sudah diamanahi oleh Allah tentunya harus berusaha semaksimal mungkin agar nanti saat kita menghadap kepada Allah dan ditanya, kita bisa menjawab, ya Allah, saya sudah berusaha sampai seperti ini ya Allah, begitu ya. Sampai habis-habisan, sampai semua ikhtiar saya, semua tenaga saya, semua harta saya begitu. Saya gunakan untuk mensolehkan anak-anak saya. Kalaupun salah satu ikhtiar para ayah bunda adalah menitipkan putra-putrinya di sini, di sekolah kami tercinta, itu insya Allah juga pilihan yang sudah tepat. Karena sekolah ini tidak hanya mengajar pendidikan formal, tetapi kita lebih kepada bagaimana membangun karakter anak Islam, karakter anak yang solih dan solihah. Tapi karena kondisi pandemi ini, maka beberapa hal yang harusnya menjadi tanggung jawab kami sebagai pihak sekolah mungkin saat ini sedikit kita mohon kerjasamanya untuk bisa menghandle beberapa hal itu di rumah, yaitu menjadi tanggung jawab ayah bunda. Meskipun ini tidak terlepas dari bagaimana kita berkomunikasi antar pihak sekolah dengan pihak orang tua. Itu yang pertama. Jadi anak itu adalah amanah. Kemudian yang kedua, anak adalah investasi. Nah, jadi kalau kita mendengar investasi, tentunya biasanya bayangannya apa? Tanah atau mungkin perusahaan begitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa ternyata anak-anak kita itu adalah sebuah investasi dunia dan akhirat. Luar biasa ya. Kalau kita punya investasi, kira-kira apa yang Bunda bayangkan? Ingin selalu berada di tangan kita, kemudian ingin investasi itu bermanfaat, kemudian ingin investasi itu bertambah nilainya dari hari ke hari. Jadi biasanya kalau beberapa orang punya investasi misalnya emas atau logam begitu ya, kan harapannya bertambahnya waktu, barang itu akan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Begitu juga dengan anak-anak kita. Mulai dari kita mengandung begitu ya. Kemudian 9 bulan kita mengandung itu tidak
tidak sebentar begitu ya, perjuangannya sudah luar biasa begitu. Ada banyak keluh kesah begitu ya. Saat hamil itu mungkin ada beberapa bunda yang mungkin menjadi mudah capek, nafsu makan berkurang begitu ya, dan lain sebagainya, sampai kemudian melahirkan. Melahirkan itu juga sebuah proses yang sangat luar biasa. Kita menaruhkan begitu semua tenaga yang kita punya begitu ya, kalau sudah mau proses melahirkan itu kita sudah tidak berpikir terhadap keselamatan diri kita seolah-olah sampai seperti itu. Yang penting pokoknya bismillah, ya Allah, semoga anakku segera lahir dengan selamat begitu ya. Kita mengeluarkan seluruh tenaga yang kita punya. Nah, setelah lahir kemudian tumbuh menjadi 1-2 bulan, 1-2-3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai anak-anak menginjak ke jenjang sekolah. Ini prosesnya sudah cukup lama. Tentunya kita juga ingin anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Anak-anak kita juga bertambah kemampuannya. Ya. Kadang kita pernah kan ya, misalnya saya ketika anak saya yang pertama itu lahir prematur, ketika saya melihat anak-anak tetangga saya yang seusia dengan anak saya itu sudah bisa tengkurap gitu ya, kemudian anak saya belum, itu kan rasanya ya Allah, kapan ya anakku bisa tengkurap kayak mereka begitu. Ketika teman-temannya sudah bisa berjalan, anak saya juga belum, karena memang kondisi pertumbuhannya agak berbeda dengan anak yang lain. Rasanya pingin banget begitu ya, kapan ya anakku bisa berjalan seperti mereka. Nah, tentunya seperti itu terus begitu ya, sampai tidak ada batasnya. Artinya kita sebagai orang tua sangat menginginkan bahwa investasi yang kita punya itu bisa bernilai lebih dan lebih dari dari masa ke masa. Sampai suatu saat ketika kita bisa menikmati, mungkin anak-anak kita sudah dewasa begitu ya, kita sudah tidak ada di dunia ini, kita sudah berada di dalam kubur, dan ternyata termasuk salah satu amalan yang tidak akan putus sampai kita meninggal nanti adalah doa anak yang soleh. Ini sebagai bukti bahwa anak itu adalah investasi. Jadi kalau kita main-mainkan investasi itu, kalau kita tidak maksimal, tidak sungguh-sungguh, mungkin nanti kita juga ngunduhnya, kalau orang Jawa ya, kita memanennya juga ya ala kadarnya begitu. Nah, semoga para bunda sekalian, termasuk saya pribadi gitu ya, suatu saat nanti kita bisa menikmati hasil kerja keras kita mengelola investasi yang kita punya. Itu yang kedua. Jadi tadi yang pertama, anak itu adalah amanah, yang kedua, anak itu adalah investasi. Kemudian kita akan bertanya kepada diri kita masing-masing, baik para ayah maupun para bunda, seberapa besar kita sudah menjaga amanah itu, seberapa besar kita sudah menyelamatkan investasi yang kita punya. Itu sebagai motivasi awal bahwa ternyata memiliki anak ini sebuah anugerah yang luar biasa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Baik, kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan bagaimana kita para orang tua bisa beradaptasi begitu ya, bisa mengambil pelajaran dari cobaan dari Allah ini, yaitu COVID-19. Kenapa? Iya, kita harus beradaptasi. Saya pribadi juga beradaptasi. Karena apa? Karena ternyata saat ini kita dituntut untuk menjadi ayah, menjadi ibu dengan berbagai macam peran. Kalau dulu saat belum era pandemi, peran sebagai guru bisa kita titipkan pada sekolah anak-anak kita.
Tapi saat ini kita para ayah bunda harus berperan sebagai orang tua, sebagai sahabat, sebagai guru, sebagai perawat, sebagai apa lagi ya? Kuasa hukum mungkin ya, sebagai ahli hukum mungkin. Banyak sekali jabatan kita sebagai orang tua saat ini memang. Tapi dengan kondisi ini tentunya akan banyak hal yang akhirnya berubah dalam kehidupan kita. Ya, kadang kita juga awal-awal itu juga merasa terkejut ya Bunda ya. Saya pribadi juga merasa, ya Allah ternyata tidak mudah ya mengelola mendidik anak, semua anak kita di rumah begitu. Kalau saya merasakan seperti itu. Jadi merasa bingung, merasa kemudian sepertinya kok banyak banget ini yang harus saya kerjakan begitu ya. Ngontrol anak-anak belajar, kita sendiri masih harus punya amanah di luar yang harus kita selesaikan, misalkan begitu ya, belum urusan logistik anak-anak yang harus menyiapkan makanan untuk mereka dari pagi sampai sore begitu ya. Belum lagi nanti mengkondisikan rumah agar tetap kondisional seolah-olah memang seperti suasana di sekolah atau seperti suasana di pondok gitu. Ini tentunya tidak mudah. Memang ini tidak mudah. Saya juga merasakan ya Allah ternyata ini memang benar-benar butuh perjuangan para bunda sekalian. Tetapi tidak masalah. Insya Allah semoga ini nanti bisa menjadi pembelajaran untuk kita para orang tua tentunya. Akibatnya apa? Akibatnya ketika kita merasa tadi begitu ya, bingung, cemas, panik, kemudian emosional tentunya lebih cepat ya Bunda ya, karena memang banyak sekali begitu yang akhirnya harus kita pikirkan, kita selesaikan di rumah kita masing-masing. Mungkin akan muncul masalah dalam diri kita atau dalam keluarga kita tentunya. Ya, karena akhirnya misalnya begitu ya, ini hal sepele yang mungkin terjadi juga pada saya dan anak-anak saya. Soal HP misalnya begitu ya. Jadi anak-anak kan berawal dari tidak memiliki HP. HP yang ada hanya HP yang saya punya misalkan ini pada diri saya pribadi gitu ya. Akhirnya kan kita harus tugas dari pondok anak yang pertama, tugas dari pondok anak yang kedua, belum saya harus ngontrol kelas yang punya. Pokoknya seolah-olah ini akan justru menjadi masalah begitu di awal-awal itu waktu kita masih beradaptasi. Jadi manajemennya memang masih kita harus belajar begitu ya, bagaimana agar semua bisa berjalan dengan baik. Anak-anak bisa tetap ngontrol tugas sama laporan, kita juga masih, kalau kita sebagai guru juga kita masih bisa mengontrol anak didik kita tentunya. Nah ini butuh perjuangan dari para ayah bunda sekalian. Memang kadang ada orang tua yang seolah-olah tidak siap begitu ya. Kenapa harus seperti ini begitu ya? Ya Allah ternyata dari pagi sampai sore mengontrol kegiatan anak itu tidak mudah begitu. Karena apa? Karena selama ini kita menitipkan anak-anak di sekolah. Jadi paling pagi menyiapkan perlengkapan sarapan pagi, begitu berangkat kan kita sudah selesai tuh. Sampai nanti pulang sampai rumah sekitar, kalau anak-anak di sini mungkin ada yang sekitar sampai 4:30 karena rumahnya harus jauh begitu ya. Jadi 4:30 tugas kita hanya apa? Kemudian mengingatkan, karena sudah sholat asar di sekolah, mengingatkan untuk segera mandi sore, makan, persiapan sholat maghrib. Seolah-olah sehari itu kita sudah dibantu begitu, terbantukan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Tetapi saat ini, sekarang ini, beberapa bulan yang sudah berjalan ini, kita harus menghandle itu semua ya Bunda ya. Dari mulai anak-anak bangun, mengingatkan nak, sholat subuh nak, mandi pagi, menyiapkan sarapan di dapur begitu. Kemudian setelah sarapan nak, cek tugasnya ya. Setelah itu nak, sudah laporan belum? Nanti begitu siang nak, sudah sholat duhur, sudah makan siang. Begitu sore nak, sudah mandi, sudah sholat asar. Itu menjadi rutinitas yang memang kalau kita tidak bisa menikmati, menjadi rutinitas yang sangat melelahkan begitu ya. Ya karena saya pribadi pengalaman begitu.
Kalau dulu waktu 2 anak saya berada di pondok itu misalnya sehari cukup masak 1 kali begitu ya, pagi insya Allah karena sudah sampai sore cukup begitu ya. Tetapi begitu anak-anak berada di rumah nggak cukup tuh. Jadi begitu sekali masak alhamdulillah begitu ya, karena rame-rame makan habis, nanti siang udah mikir lagi, nanti siang menunya apa ya, nanti malam menunya apa ya, begitu ya. Dan ini biasanya bunda kan, biasanya lebih banyak ke bunda ya yang menyiapkan ini semua. Ya ayah mungkin ada begitu yang membantu, tapi sepertinya akan lebih presentasinya ke bunda, ke ibu begitu. Jadi ini memang perubahan yang sangat jauh berbeda dari kehidupan kita sebelumnya. Makanya itu kemudian dengan kondisi itu semua, kemudian saat ini kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Saya juga sebagai orang tua begitu ya, panjenengan semua. Jadi kita sama-sama mengingatkan, kita sama-sama belajar. Kemudian setelah ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menyadari betul bahwa tugas pengasuhan dan pendidikan terbaik adalah dari orang tua. Jadi tugas pengasuhan dan pendidikan yang terbaik adalah dari orang tua. Itu harus kita ingat betul. Kenapa? Karena besok, kata para ustadz dan ustadzah, ketika kita menghadap kepada Allah, yang akan ditanya tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita itu adalah kita sebagai orang tua. Kalaupun sekarang ini ada ustadzah, ada guru, itu membantu tugas kita, ya, kita membantu tugas kita untuk agar bisa maksimal begitu. Tetapi poin pentingnya adalah yang ingin saya sampaikan di sini bahwa tugas pengasuhan dan pendidikan terbaik adalah dari orang tua. Sehingga para ayah bunda, dengan banyaknya waktu yang kita punya dengan anak-anak kita, semoga itu bisa menjadi sebuah momen, sebuah sarana, sebuah kesempatan bagi kita untuk benar-benar menerapkan pola-pola asuh dan pola didik yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi memang kita harus dituntut, akhirnya harus belajar ya, belajar belajar memanage waktu yang kita punya begitu. Jadi kembali kita harus termotivasi dengan itu, bahwa semua yang Allah titipkan kepada kita itu sebenarnya kitalah yang bertanggung jawab, orang tualah yang bertanggung jawab. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah satukan visi dan misi antara ayah bunda. Karena tugas pengasuhan itu tidak hanya berada pada ayah saja atau bunda saja, tetapi ini tugas bersama. Jadi kita pengen seperti apa sih anak-anak kita begitu? Kita pengen jadikan apa nih anak-anak kita begitu? Itu harus satu misi dan satu visi antara ayah dan bunda, sehingga jalan yang nanti dijalankan itu, meskipun kalau misalnya ayah masih harus bekerja keluar rumah, bunda yang berada di rumah, program yang dilakukan di rumah, kemudian tata aturan, kemudian tanggung jawab dan lain sebagainya itu sudah berdasar kepada kesepakatan kita dengan suami kita. Apa sih visi dan misi kita untuk anak-anak kita? Itu ya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Ya, meskipun anak-anak berada di rumah, karena kita sebelumnya juga sudah menitipkan anak-anak kita di sekolah, maka komunikasi ini harus terjalin dengan
pihak sekolah. Karena apa? Karena insya Allah itu akan sangat membantu kita untuk memberikan pembelajaran begitu ya. Jadi kalau tugas-tugas kemandirian, tanggung jawab mungkin kita bisa handle sendiri di rumah. Tetapi kalau tugas-tugas yang sifatnya pembelajaran, tentunya kita harus banyak komunikasi dengan pihak sekolah. Kemudian yang keempat yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita coba menemukan formulasi yang tepat. Kalau di sekolah namanya kurikulum ya, kalau di rumah namanya juga boleh juga sih kurikulum. Kurikulum atau formulasi yang tepat agar anak-anak kita merasa tidak jenuh berada di rumah. Wih, hebat ya Bunda ya. Ternyata kalau biasa kita di sekolah, saya misalkan sebagai seorang guru begitu, harus mengajar dari jam 7 sampai jam 3 sore itu kan mencari formulasi, mencari ide-ide, mencari kegiatan agar bagaimana anak-anak ini tidak jenuh belajar dari pagi sampai sore terus. Misalnya kadang-kadang kita di sekolah ini itu kadang-kadang bisa pembelajaran di luar kelas, kadang-kadang bisa dengan beraneka macam media. Agar apa? Agar anak tidak merasa bosan untuk belajar. Nah, sekarang ini Bunda juga akhirnya harus menemukan itu. Bagaimana agar anak-anak kita tidak merasa jenuh berada di rumah dari pagi sampai sore, sampai pagi lagi begitu ya. Tentunya ini juga harus kita formulasikan, harus kita temukan. Karena ini juga penting. Kenapa? Karena kalau anak-anak sudah merasa jenuh, biasanya nanti akan ada hal-hal yang mungkin bisa negatif yang dilakukan oleh anak-anak kita. Banyak yang mungkin bisa kita kita cari begitu ya, kegiatan-kegiatan di rumah yang mungkin bisa mengurangi kejenuhan anak, misalnya mengajak mereka berolahraga, senam misalnya, mengajak mereka berkebun, mengajak mereka praktek memasak begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi menghidupkan suasana rumah agar tidak terjadi kejenuhan dengan rutinitas yang itu-itu saja, itu menjadi tugas kita saat ini begitu ya, PR kita juga. Karena apa? Karena kalau anak-anak happy, anak-anak bahagia, mungkin insya Allah nanti tugas-tugas yang dari sekolah juga lancar begitu ya. Kemudian juga tidak akan ada masalah baru, misalnya keributan begitu ya, emosional di dalam rumah, insya Allah, apalagi kekerasan di dalam rumah, insya Allah tidak akan terjadi. Setelah ini masih ada hal-hal yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana akhirnya begitu ya, kita harus bagaimana sebagai orang tua begitu ya. Kalau tadi ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan, kemudian bagaimana kiat-kiat agar kita bisa mendidik anak-anak kita di era pandemi ini dengan baik. Yang pertama, seperti tadi, satukan visi dan misi pengasuhan. Kemudian yang kedua, bahagiakan diri kita. Ternyata ini sepertinya sepele ya Bunda ya, tetapi ini juga akan memberikan efek yang sangat luar biasa. Iya, kenapa? Karena kalau diibaratkan, ibu itu adalah jantung keluarga. Jadi kalau jantungnya itu sehat, kalau jantungnya itu normal, maka insya Allah semua aspek akan berjalan normal, semua hal akan berjalan normal begitu ya. Tapi kalau jantungnya mungkin agak terganggu atau sakit, bisa jadi nanti perangkat-perangkat yang lain di dalam tubuh ya, itu juga akan terganggu kan biasanya. Nah, begitu juga dengan kondisi kita yang berada di rumah. Jadi kita harus berusaha untuk menyehatkan, membahagiakan diri kita agar kita bisa maksimal menjalankan amanah-amanah kita di rumah. Caranya bagaimana?
banyak cara yang bisa panjenengan lakukan ya, monggo, itu bisa fleksibel. Jadi masing-masing punya cara yang berbeda ya untuk membahagiakan dirinya masing-masing. Nanti bisa konsultasi atau komunikasi dengan suami, Mas, bagaimana caranya biar aku tetap bahagia begitu. Karena itu insya Allah akan berpengaruh terhadap bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Sepele kan sepertinya, mudah kan? Nah, insya Allah bisa kita lakukan. Kemudian juga kita harus bangun komunikasi yang positif antara ayah, ibu, dan anak. Kemudian juga yang terpenting yang harus kita lakukan di rumah adalah memahamkan anak-anak kita terhadap tugas dan tanggung jawab baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kalau saya boleh sarankan, ketika anak-anak di rumah kita harus tetap memberikan tanggung jawab. Kalau anaknya lebih dari satu, bisa dibikin regu piket seperti di sekolah ya. Misalkan kalau hari ini yang nyapu A, ngepel B, bersih-bersih kamar C begitu. Nah besok digilir, cuci piring siapa, nyapu siapa, ngepel siapa begitu ya. Kalau anak-anak saya biasanya nanti terus rebutan ya, udrek-udrekan begitu ya. Jadi rebutan. Kemarin aku udah ngepel, kemarin aku udah nyapu gantian begitu ya. Nggak apa-apa. Ini sebuah bentuk tanggung jawab kepada anak-anak kita untuk melatih bagaimana dia memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Dan juga dengan tanggung jawab dengan tugas di sekolah. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa kalau kita merasa lelah begitu ya, kalau saya pribadi juga rasanya juga sudah lelah banget begitu dengan kondisi ini. Dengan kondisi anak-anak yang harusnya sudah belajar di pondok, seharusnya sudah belajar di sekolah, tetapi masih berada di rumah begitu ya. Kita masih harus tetap bekerja, itu juga memang kita merasa lelah begitu ya. Kadang juga merasa penat, kadang juga merasa fisik kita capek, pikiran kita juga capek begitu ya. Ini tidak kita pungkiri tentunya, karena saya sendiri juga merasakan. Tetapi kembali lagi ayah bunda bahwa kelelahan kita, capek kita, apa yang sudah kita korbankan untuk anak-anak kita, ini tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ini akan menjadi sesuatu yang insya Allah membahagiakan kita dunia akhirat. Ya, insya Allah ada banyak mutiara pada anak-anak kita. Maka kita harus menemukan mutiara-mutiara itu agar senantiasa bisa berkilau, agar suatu saat tetap bisa memberikan kemanfaatan kepada diri kita tentunya sebagai orang tua. Jadi mari di kesempatan hari ini saya mengajak diri saya pribadi dan juga ayah bunda sekalian untuk menanamkan kesadaran, meningkatkan semangat kita bahwa memang kita diperintahkan oleh Allah banyak sekali dalam Al-Quran. Kalau panjenengan sering baca begitu ya, tugas-tugas pengasuhan anak itu memang ada pada orang tua. Kita sudah banyak diingatkan di dalam Al-Quran. Kalau nanti bisa panjenengan buka, di antaranya ada pada surat Luqman ayat 13 sampai dengan 19. Ada surat Al-Baqarah ayat 132 sampai dengan 133, surat Al-An'am ayat 74, surat Hud ayat 42 sampai dengan 43, As-Saffat ayat 102, Al-Qasas ayat 26. Itu semua bukti bahwa memang perintah pengasuhan dan pendidikan yang lebih utama itu dari orang tua. Kalaupun kenapa kita selama ini menitipkan anak-anak kita di sekolah terbaik, di pondok terbaik, begitu? Kenapa tidak kita asuh sendiri? Karena memang keterbatasan kita. Ya, keterbatasan waktu, keterbatasan pemikiran, keterbatasan
kemampuan kita untuk mendidik mereka, sehingga memang kita harus menitipkan anak-anak kita. Ya, kita tidak bisa full begitu ya mendidik anak-anak kita sendiri. Tetapi memang saat ini kondisinya sedang kita dituntut untuk lebih memiliki banyak waktu untuk anak-anak kita. Mari di kesempatan pagi hari ini kembali saya mengingatkan diri saya pribadi untuk lebih mengatur, memanage, kembali diingatkan lagi, oh iya ya ternyata memang peran kita sebagai seorang ibu, peran kita sebagai seorang ayah itu bukan peran yang main-main begitu ya. Ini peran yang diamanahkan, yang diberikan oleh Allah kepada kita begitu ya. Jadi bukan hanya jabatan dunia, tetapi ini jabatan akhirat. Itu kita sama-sama memotivasi diri kita masing-masing. Mari menjadi seorang ayah yang baik, mari menjadi seorang ibu yang baik, dengan cara panjenengan masing-masing bagaimana bisa memberikan fasilitas terbaik untuk putra-putri kita. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Saya juga sedang proses belajar karena anak-anak saya juga masih kecil begitu ya. Prosesnya masih cukup panjang untuk masih harus menimba ilmu dari panjenengan semua. Tentunya ada banyak kekurangan pada apa yang sudah saya ucapkan ini tadi begitu ya. Ada banyak kata-kata yang tidak berkenan juga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada sedikit kebaikannya itu datangnya dari Allah. Salam semangat, salam semoga tetap menjadi bunda-bunda yang bahagia, menjadi bunda-bunda yang maksimal mendampingi putra-putrinya. Salam buat anak-anak yang berada di rumah dari Ustazah. Semoga kita berdoa, semoga wabah ini segera berakhir, kita bisa bertemu lagi di sekolah, para bunda bisa bertemu lagi dengan kita 1 bulan sekali di program kita S2 Sekolah Ibu-Ibu Arafah yang sudah berjalan sebelum pandemi begitu ya. Dan semoga Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kita semua kelancaran rizki, Allah memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Ustazah Titi mohon dimaafkan semua kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.